Jadi psoriasis itu adalah sebuah penyakit autoimun kronik yang biasanya ditandai dengan ruam-ruam merah di permukaan kulit dan habis itu bersisik. Pada saat ini sih psoriasis aku masih dalam kondisi remisi ya bisa dibilang. Jadi ketika autoimun itu lagi tidak kambuh. Jadi kalau misalnya kambuh itu penuh dengan ruam-ruam merah di seluruh badan, bisa attack ke permukaan kulit mana aja dari ujung kepala sampai ujung kaki, perkukuan juga, dan psoriasis itu juga bisa menyerang persendian. Jadi namanya psoriatic arthritis gitu. Si ulu hati ini sampai ke kaki udah mulai lemes, kayak aku udah kehilangan kontrol. In a sense bahkan aku merasa all the internal work that I have done dari 2019 sampai pada saat itu udah mempersiapkan aku untuk melewati hal itu. Hi ladies, welcome back to She Talks About Podcast bareng gue Mandy dan gue Elrika. Hari ini kita kedatangan seorang inspirator yang sudah pernah mengisi di volume 1 dan sangat menginspirasi, yaitu Kiara Lionel. Lionel, bener gak dong? Lionel. Gak boleh Lionel, Kiara Lionel. Hai Ki. Sehat. Sehat. Thank you for having me. Thank you juga udah mau datang. Iya. Ini waktu itu sedikit introduction, kita udah pernah ngobrol sama Kiara tapi via Zoom karena waktu itu masih saat ini masih pandemi gak sih? Iya, getting better lah. Tapi saat itu kan kita belum bisa bertatap muka ya. Jadi kita lewat Zoom dan cerita-cerita, dan aku personally sangat terinspirasi dengan cerita Kiara. Bagaimana Ciel? Sangat terinspirasi ya. Maksudnya kayak amazed banget gitu. Dia been through a lot and very strong gitu ya. Very strong, dan kita juga baru dengar kabar mengejutkan adventure berikutnya. Luar biasa loh ini anak ya. Oke, aku mencoba memperkenalkan Kiara. Yang aku ingat adalah Kiara itu seorang wanita tapi computer science graduate. Benar gak? Benar. Jarang-jarang loh seorang wanita cantik ngambil IT. Itu agak langka. Dan Kiara juga bekerja di bidang data, dan saat ini Kiara bekerja di salah satu perusahaan startup I think ya, sebagai business intelligence di bidang data juga. Nah, cuma mungkin ada perkenalan yang lain gak yang belum aku kenalin? Coba Kiara, introduce yourself in one word lah, in one sentence, satu kalimat. Nama aku Kiara, aku adalah seorang psoriasis advocate, data analyst, dan juga beauty enthusiast. Oke. Aku juga beauty enthusiast. Aku juga. Jadi kita hari ini ngomongin beauty. Iya, hari ini kita ngomong beauty luar dan dalam. Ya benar. Nah, bicara mengenai psoriasis, mungkin sebagai introduction ya Kiara ya, karena kita kan ada mungkin teman-teman yang belum nonton atau belum dengar sesi kita yang pertama, mungkin masih bingung psoriasis itu apa sih sebenarnya. Nah, mungkin secara singkat mungkin Kiara boleh explain, kayak jelasin psoriasis itu apa sebenarnya Ki. Oke, jadi psoriasis itu adalah sebuah penyakit autoimun kronik yang biasanya ditandai dengan ruam-ruam merah di permukaan kulit dan habis itu bersisik. Pada saat ini sih psoriasis aku masih dalam kondisi remisi ya bisa dibilang. Jadi ketika autoimun itu lagi tidak kambuh. Makanya mungkin kalau dilihat aku bilang ruam-ruam merah, tapi mungkin kok kayak kulitnya gak kelihatan ada merah-merahnya sekarang gitu. Tapi jadi kalau misalnya kambuh itu penuh dengan ruam-ruam merah di seluruh badan, bisa attack ke permukaan kulit mana aja dari ujung kepala sampai ujung kaki, perkukuan juga, dan psoriasis itu juga bisa menyerang persendian. Jadi namanya psoriatic arthritis gitu. Dan autoimun ini selayaknya memang bersifat seumur hidup. Dan tapi yang paling penting karena ini adalah sebuah penyakit autoimun, bukan penyakit kulit, jadi tuh nggak menular gitu. Jadi walaupun mungkin kelihatannya kayak bagi orang awam yang nggak ngerti dan ngeliat tuh kayak kulit lu kenapa jadi takut gitu kan, untuk kayak takut nanti menular atau apa, tapi sebenarnya tuh enggak gitu, nggak perlu ditakutin. Walaupun secara rupa mungkin orang masih kaget gitu ya. Betul. Karena seingat aku yang dari obrolan kita sama Kiara, yang aku ingat adalah psoriasis itu berarti ganti kulit kan ya. Lebih cepat daripada orang normal pada biasanya. Betul. Secepat apa ya Ki, aku lupa gitu. Jadi kalau cici semuanya itu biasanya ganti kulit tuh setiap 28 hari. Tapi kalau orang-orang yang kayak aku punya psoriasis nih, kalau lagi kambuh, kita tuh ganti kulit bisa setiap 48 jam. Jadi terlalu cepat bakal menumpuk di permukaan kulit kita, dan itu makanya terlihat seperti sisik. Jadi kayak kulitnya tuh ngelupas, kayak kalau misalnya itu kayak ular berganti kulit. Oke. Nah, aku tuh taunya juga Kiara kan kamu juga kayaknya
cukup vokal juga ya menyuarakan tentang psoriasis ini gitu. Kamu juga kayak punya organization atau apa gitu ya Ki ya? Iya. Boleh share dikit gak tuh? Oke, jadi berangkat dari aku mengalami si psoriasis ini dari kelas 3 SD, terus menyadari betapa rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap si psoriasisnya ini, gak hanya untuk masyarakat awam tapi juga untuk teman-teman yang punya psoriasis itself gitu. Karena minimnya pengetahuan dan edukasi yang ada, jadi aku tergerak untuk membuat platform sih awalnya di Instagram aja, as simple as that gitu kan. Gimana caranya sih zaman sekarang untuk nge-reach out to audience gitu kan, lewat social media untuk memberikan edukasi tentang apa itu psoriasis based on research, based on buku-buku di luar negeri gitu. Dan dari situ it evolves on its own menjadi sebuah kayak online community and organizations lah, dimana menjadi tempat kumpul untuk teman-teman psoriasis bareng-bareng, saling cari support, saling cerita, saling belajar bareng gitu. Nice. Spill dong, namanya apa namanya? Oh, namanya biar bisa pada follow gitu loh. Tolong ya guys, follow di @psoriasis_id. Psoriasis_id. Nah mungkin sebagai info juga Ki, aku juga mau belajar nih. Sebenarnya perbedaannya psoriasis sama eczema tuh apa sih Ki? Karena kan setahu aku kan eczema part of autoimmune juga ya kalau nggak salah ya. Perbedaannya itu pencetusnya sih biasanya, dan juga kayak beberapa faktor. Memang agak mirip, jadi banyak juga yang salah terdiagnosa. Awalnya dibilang oh ini eksim doang, ternyata itu psoriasis. Atau bahkan sebenarnya bisa juga banyak yang punya dua-duanya. Eksim iya sama psoriasis iya, tapi eksim itu lebih ke arah biasanya sifatnya lebih ke arah kayak alergi. Jadi kalau misalnya menggunakan terlalu banyak hand sanitizer zaman sekarang gitu kan, jadi iritasi kulitnya itu, terus habis itu jadi eksim. Sebuah penyakit kulit yang habis itu lebih kayak kronik juga kan ya gitu. Jadi ada ruam-ruam merahnya itu berkelanjutan gitu. Jadi lebih ke arah ada iritan dari luar biasanya kalau si eksim ini. Kalau si psoriasisnya ini lebih ke arah sel darah putih kita yang harusnya mendefense badan kita dari serangan luar, ini malah mengetek diri sendiri gitu. Dan salah satunya juga perbedaannya misalnya kalau misalnya tadi kan psoriasis itu ruam merah yang habis itu menebal bersisik kan. Kalau eksim tuh biasanya tidak menebal dan bersisik, hanya ruam merah saja yang sangat-sangat kering gitu. Jadi ada beberapa ciri khas perbedaannya lah gitu. Dan bisa jadi luka gitu ya kalau eksim betul. Ya. Dan itu bisa maksudnya kita pergi ke untuk mengetahui gitu. Mungkin teman-teman yang dengar ini mungkin masih dalam tahap curiga atau mungkin nggak tahu gitu kan. Kayak kenapa sih kulit gue kering atau luka tapi belum mengerti gitu loh. Itu ternyata tuh jangan-jangan aku psoriasis atau eksim itu biasanya ceknya gimana Ki? Itu biasanya perginya ke dermatologis atau SPKK. Terus abis itu, nah di mereka itu kadang kalau misalnya tipenya udah bisa secara kasat mata sama dokter di assess gitu ya, itu biasanya udah bisa bilang. Tapi kalau misalnya memang masih terlalu ambigu, itu bisa melakukan biopsi kulit. Jadi biasanya kulit di area ruam-ruam merah itu diambil itu supaya dokter itu bisa membedakan ini tuh eksim atau psoriasis gitu. Oh jadi kayak ngambil sampel gitu. Betul, ngambil sampel. Baru tahu ada biopsi kulit loh gue. Makanya kita jadi belajar sesuatu kan El. Karena nggak bisa lewat cek darah soalnya, nggak ada penandanya. Jadi memang dari si ruam-ruam merah itu bentuknya beda lah gitu. Jadi makanya perlu dibiopsi kulit dibawa ke lab gitu. Aku pikir kalau kayak autoimmune gitu kamu harus ada, maksudnya itu tadi tes khusus untuk autoimmune yang maksudnya itu triggernya mungkin ya psoriasis dan segala macam tuh ada tes khususnya nggak sih Ki? Kalau autoimmune ya kayak cek darah gitu kan kemarin kayak waktu aku cek darah kan dia ada tuh yang kayak untuk autoimmune Ana profile. Iya kayaknya ya, tapi ada beberapa tuh itu kalau misalnya katanya harus dari dokter, referensi dokter cek yang mana gitu. Autoimun itu sendiri kan ada banyak nih tipe-tipenya kan, ada 100-an lebih. Tiap untuk mau ngeceknya itu pun beda-beda. Cara ngeceknya atau misalnya butuh cek darahnya tuh apa, terus jadi kombinasinya beda gitu. Jadi memang kalau yang kayak gitu tuh biasanya in general ana profilnya gimana, positif atau negatif. Terus habis itu CRP-nya itu lebih ke arah kayak penanda-penanda inflamasi di badan itu seperti apa, kayak gitu. Baru di situ
kalau misalnya ada yang sesuatu yang ngeganjel dari hasilnya, biasanya akan melakukan tes lebih lanjut lagi untuk bisa menarrow down dari si 100 banyaknya autoimun itu gitu. Tapi kalau misalnya sesimpel anak profil positif, belum tentu juga ada autoimun gitu. Dan kalau misalnya untuk dalam kasus psoriasis sendiri itu lewat tes darah sih sebenarnya nggak ada gitu. Palingan kelihatannya itu lebih ke arah oh ya LED kita lagi tinggi, menandakan memang ada inflamasi di badan gitu aja sih. Tapi kalau misalnya untuk spesifik mendiagnosa psoriasis itu harus lewat biopsi kulit. Oh, biopsi kulit itu ya. Perjalanannya panjang. Iya, tapi paling efektif ya biopsi kulit tadi betul, gitu. Betul. Dan sekarang kan Kiara remisi nih ya, maksudnya kelihatan fine, oke gitu. Ada hal-hal yang kamu lakukan gak sih untuk tetap di masa remisi ini gitu? Kalau aku pribadi, aku bisa bilang yang play the big role in making aku lagi dalam remisi ini adalah pengobatan si suntik biologis yang memang aku lagi jalani gitu. Jadi itu menargeti spesifik si sel darah putih aku tadi. Sel darah putih kan sebenarnya banyak tuh sifat-sifatnya lah, tipe-tipenya dan segala macamnya itu. Pokoknya dia tuh menargeti spesifik sel darah putihnya itu yang bagiannya memang responsibel untuk si flare up si psoriasis gitu. Jadi itu spesifiknya itu ditekan. Jadi kalau misalnya badan aku tuh tidak sereaktif biasanya kalau misalnya aku lagi nggak minum obat terhadap trigger-trigger yang ada untuk si psoriasisnya aku ini gitu. Misalnya kalau dulu stres dikit langsung kambuh satu badan, kecapean dikit langsung kambuh satu badan, batuk pilek semuanya langsung parah gitu kan. Tapi karena ini lagi spesifik itu ditekan, dia tidak sereaktif itu, jadi aku masih bisa dalam masa remisi gitu. Tapi selain itu ya juga ya tahu dirilah, tahu batas untuk kayak jaga manage stres tuh seperti apa. Terus jangan sampai ya kecapeannya terlalu berlebihan. Terus habis itu makan makanan yang fokusnya ke yang less inflammatory lah gitu. Seperti apa tuh less inflammatory? Contoh makanannya seperti apa Ki? Jadi berusaha untuk banyak-banyakin kayak sayur. Terus kalau misalnya aku juga makan sayur terlalu banyak juga belum sanggup. Jadi minumnya sayurnya di jus gitu. Yang kayak ya udahlah minum aja lebih gampang. Terus habis itu juga mengurangi yang gula-gula, terlalu banyak dessert gitu. Aku pecinta coklat banget soalnya. Jadi itu sesuatu yang susah banget tapi kayak loh. Iya enak kan. Tapi sesuatu yang coklat ya. Perlu untuk ya udah misalnya kalau lagi stres atau misalnya habis ngapain kayak udah deh self reward untuk minum hot chocolate. Tapi maksudnya ya harus tahu batasnya lah ya. Iya. Nah, makanya kalau misalnya ladies penasaran dengan cerita Kiara, boleh didengerin lagi podcast kita. Karena aku inget banget cerita Kiara nih sekolah sempat di KL ya. Iya. Ya kan, dan pernah mengalami juga waktu itu down moment ya ketika psoriasisnya kambuh, dan gimana how you survive, bagaimana Kiara berdamai, pokoknya sangat inspirasi. Nah, kita mau cerita ngobrol nih. Kenapa kita undang Kiara? Karena ada lagi cerita kehidupan yang luar biasa. Ini bukan acara gosip ya teman-teman. Ini bukan acara gosip, ini belajar kehidupan. Karena maksudnya dengan belajar dari hidup Kiara tuh sampai gue mikir gini, kayak luar biasa ya tubuh kita ya sebenarnya. Kayak Tuhan ciptain saraf, Tuhan ciptain semuanya. Itu tuh kalau satu aja bener ini tuh bisa terdampak. Maksudnya kayak lu sariawan aja sedikit kan, luka sedikit tapi bisa mempengaruhi semuanya gitu. Bener. Dan gue juga belajar maksudnya gini, mungkin Kiara tuh kelihatannya gimana ya, maksudnya kayak kalau gue di posisi dia belum tentu gue bisa gitu loh. Gue jujur gue justru mungkin ngelihat Kiara tuh kayak wah bener ya, maksudnya memang Tuhan tuh mungkin ngasih Kiara energi lebih gitu, mungkin lebih sabar, mungkin lebih menerima atau gimana gitu loh Ki. Jadi ya belajar. Ya, karena di tahun 2021 pada bulan September ya Ki ya, tiba-tiba Kiara mendapatkan satu kejadian transverse myelitis. Iya, transverse myelitis. TM guys. Iya, singkatnya TM. Transverse myelitis. Nah, mungkin Kiara boleh cerita transverse myelitis itu apa? Transverse myelitis itu adalah, jadi kalau misalnya bahasa medisnya ya, myelitis itu datang dari kata-kata myelin. Myelin itu adalah, kalau saraf kita itu, neuron kita di badan itu ada pembungkusnya, namanya myelin. Oke. Si pembungkusnya ini itu yang mengirimkan sinyal-sinyal kalau misalnya dari otak kita nyuruh badan kita untuk ngapain. Jadi kita mau gerakin tangan, itu sinyal dari otak kita menyuruh gerakin tangan, itu lewat myelin yang ada di neuron kita, dia nyambung sampai akhirnya tangan kita bergerak. Nah, dari si transverse myelitis ini, jadi myelinnya ini tuh rusak. Specifically di syaraf tulang belakang. Jadi yang terjadi itu adalah ada inflamasi, biasanya
ada lesi gitu di bagian di syaraf tulang belakang, dan itu menghambat. Syaraf tulang belakang itu kan kayak powerhouse listrik badan kita kan, syaraf kita. Jadi ketika ada konslet di situ, itu berdampak ke banyak bagian dari badan kita gitu. Jadi kalau misalnya lesinya itu ada di C1 atau C2 atau C3, itu di bagian leher, itu dia akan mempengaruhi semua sistem saraf dari pundak ke bawah. Jadi tergantung nih lesinya ada di mana. Lesi itu kayak luka ya? Kayak luka, kayak ada lapisan, kan kayak lesi kan? Inflamasi ya lesi, gitu. Iya. Oke. Kalau misalnya ada di T1, misalnya di punggung atas, T2, T3 itu biasanya udah dari dada ke bawah. Gitu ada kayak chamber-chambernya. Betul. Jadi itu yang menentukan kayak efek syarafnya yang terkena tuh dari mana aja gitu. Itu tergantung si lesinya itu. Jadi perlu untuk dicek MRI untuk melihat kayak ini lesinya ada di mana gitu. Jadi pada aku kemarin 2021 tahun lalu itu lesi aku di T1 sampai T4. Dari situ jadi kerusakan syaraf dari ulu hati sampai kaki, sampai ke bawah. Dan di situ bervariasi dampaknya itu sebesar apa, tergantung damage ke sarafnya itu sebanyak apa. Dari yang awalnya ada yang cuman jadi kayak agak lemes-lemes nih, kayak nggak bisa ngontrol tapi masih bisa bergerak, sampai yang benar-benar fully paralyzed. Dan syaraf itu kan responsible untuk motorik dan juga sensorik kan, cara kita merasakan dan cara kita bergerak. Bisa aja cuman satu doang yang terdampak, atau bisa juga dua-duanya, nggak bisa bergerak dan nggak bisa merasakan gitu. Bisa juga yang nggak bisa jalannya atau misalnya nggak bisa merasakannya itu cuma sebelah, jadi kanan doang atau kiri doang gitu. Pada aku kemarin itu jadi kebetulan full package. Tidak bisa merasakan, tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi kalau dipegang, ditepok segala macam gitu tuh aku nggak berasa sama sekali. Dan juga again karena juga saraf ya, jadinya semua organ kita itu bergerak dengan saraf. Jadi aku tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang air kecil, dan digestion aku juga melambat gitu. Oh iya, karena sampai tidak bisa buang air kecil. Iya, jadi pas hari pertama itu jadi aku harus pakai kateter, karena kalau enggak air kemihnya kan nggak bisa keluar. Oke. Gitu, jadi tingkat keparahan dan dampaknya itu variatif sih. Dan tapi ya pada intinya adalah kerusakan syaraf di powerhouse di tulang belakang kita, dan itu berdampak pada sistem syaraf kita di badan. Gitu. Dan saat itu Kiara langsung tadi kan kita ngobrol sebentar kan ya, kayak Kiara awalnya merasakan kayak pegel gitu ya awalnya ya. Iya, aku pikir aku merasakan kayak pegel gitu, terus tapi abis itu kok jadi kayak panas, kebakar, kayak berasa ditusuk-tusuk pakai jarum, berasa kayak kebakar yang perih banget gitu sih. Tapi dari luar kalau misalnya dipegang kulitnya atau punggungnya itu nothing happen, kayak maksudnya nggak ada biasa aja, nggak ada yang aneh. Bahkan waktu itu pas subuh lagi merasakan hal itu, dan orang tua aku nih cobain nih sinar merah infrared gitu. Ini kan biasanya banyak orang yang bilang untuk kayak aliran darah bagus gitu-gitu segala macam kan, tapi kan itu sinarnya panas kan, sedangkan aku udah merasa panas, aku udah merasa kebakar. Jadi ketika dipakai itu aku langsung kayak langsung kayak matiin, karena malah makin panas gitu. Bagi orang lain ketika dari luar dipegang, kok lu panas sih gitu, kan nggak panas sebenarnya, tapi bagi aku yang merasakan syaraf aku koslet soalnya. Jadi apa yang sebenarnya dia merasakan apa yang tidak seharusnya dia rasakan gitu. Prosesnya berapa lama tuh Ki, dari kamu ngerasa nih awal yang tadi mulanya sampai kamu efek yang paling parahnya itu berapa lama tuh? Sebenarnya berprogres dalam 1 minggu. 1 minggu? Tapi on and off. Jadi biasanya cuman kayak throughout the day gitu aku merasa kayak kok punggungnya kayak gak nyaman, kayak gak enak gitu. Tapi gak yang sampai berasa kebakar, sampai ketusuk-tusuk tuh enggak gitu. Jadi kayak hari demi hari berasa mikirnya pegel, pakaian koyo doang kayak gitu. Terus dalam 1 minggu kemudian subuh-subuh itu jam 3 pagi aku kebangun, tiba-tiba ya berasa kebakar segala macam, tiduran tuh nggak bisa, nggak kuat sama sekali. Berusaha untuk meredakan, melakukan segalanya yang bisa aku pikirin gitu, minum obat painkiller dan segala macamnya. Terus tapi dalam 2 jaman itu aku berasa dari si ulu hati ini sampai ke kaki udah mulai lemes, kayak aku udah kehilangan kontrol. Jadi aku daripada aku jatuh, aku langsung udah tiduran. Terus aku mikir
aku nggak panik nih pada saat ini karena flashback ke 2012 dulu. Karena sebenarnya aku sudah pernah kena sama si transverse myelitis ya ini. Jadi ketika mulai kayak berasa kebakaran dan segala macamnya itu, otak aku udah kesana. Udah kayak oh shit, it happened again really gitu ya. Kayak maksudnya kayak chances untuk relapse tuh kecil banget. Jadi bener-bener gak pernah kepikiran. Dan itu juga dokter sempat bilang gitu ya, chance untuk kamu relapse tuh sangat kecil gitu ya. Betul. Jadi bener-bener kayak dari orang tua segala macam tuh nggak ada yang mikirin, nggak ada yang, aku juga nggak pernah worry kalau misalnya bakal relapse atau apa. Jadi tapi pada saat itu kayak oke, kayaknya mirip nih. Terus pas udah berasa lemes itu langsung kayak ya udah oke. Ini lagi. Dan itu T-nya yang sama yang tahun posisinya. 2012 posisinya. Melebar. Jadi kalau dulu itu cuma di T2, sekarang dari T1 sampai T4. Dulu tuh jadi cuma dari pusar ke bawah. Jadi sekarang naik karena lesinya juga naik kan ke T1 gitu. Dan dulu tuh sempat dibilang juga waktu 2012 untung kamu tuh paralysnya dari perut ke bawah. Kalau dia makin lama makin naik berarti kan organ lain juga terkena, which is kalau misalnya naik jantung, paru-paru. Kalau dia syarafnya juga kena, dia tidak bisa berfungsi lagi, aka mati. Aduh. Jadi pas lagi tiduran udah mulai kayak lemas gitu, berasa aduh paralysnya makin lama makin naik nih. Lucunya di situ aku mikir, nih kalau misalnya makin naik kan dulu pernah dibilang kayak gitu kan, mati nggak ya gue? Terus malah mikirin kayak, tapi kalau misalnya aku mau sekarang mati kan orang-orang biasanya kalau bilang mau mati kan kayak oh life flashes before your eyes, kayak mikirin kan hidup kamu gimana. Kok gue enggak ya? Terus aku maksa mikir sendiri anak. Tapi saat itu kamu ya bener deh. Tapi papa mama kuat ya Ki ya. Aku ngeliat di Instagram stories papa kamu sih ngebantuin kamu luar biasa itu loh. Your parents amazing sih. Nangis banyak lah. Iya, tapi pasti. Ya. Pasti. Dan langsung ke rumah sakit waktu itu. Besokannya baru. Oh, besokannya baru. Iya, karena sebenarnya singkat cerita sehari sebelumnya itu aku ada ke dokter lah, karena aku pikir tadi aku artritis di tulang punggung belakang. Jadi aku ada konsultasi ke dokter baru yang memang sering menghandle artritis nih gitu. Dan di situ kayak aku sempat tanya sebenarnya sama dia, ini artritis atau ada kemungkinan relapse. Bagi dia kayak enggak kok, ini enggak kenapa-napa lah, dicek segala macam enggak apa-apa kayak gitu. Terus di situ tuh ada disuntik kalsium, B12 segala macam. Dia bilang besok tuh paling kamu bakal pegel-pegel sama kebas. Jadi bagi dokternya kayak apa yang aku rasakan pada Rabu pagi 21 September 2021 itu sesuatu yang kayak oh ini efek suntikan kemarin. Kamu nggak apa-apa. Oh oke, I see. Kita jadinya kayak ya udah kita tunggu dulu lah, lihat dulu gitu. Tapi abis itu udah sampai malam belum bisa buang air kecil, berarti kan something is wrong dengan syarafnya. Bukan karena as simple as dari efek samping suntikan vitamin itu gitu. Jadi panggil dulu home care ke rumah, pasang kateter supaya bisa buang air kecil. Besokannya sambil cari-cari dokter perlu yang kemana yang oke, yang kenalan, karena juga biar ada dokter autoimunnya, terus juga MRI-nya ada, kayak gitu. Baru besokannya akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan kamu dirawat di situ ya? Iya. Berapa lama waktu itu ya Ki ya? Sebelum kamu balik ke rumah tuh waktu itu? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Aku sempat pindah rumah sakit. Jadi 2 minggu itu? Iya. Jadi seminggu di satu rumah sakit, seminggu lagi di another rumah sakit. Oke. Dan itu berarti kamu dari sini ke atas mah fine ya? Fine. Tidak mengalami yang tadi ya? Iya. Apa yang kamu pikirkan saat itu Ki? Oh, pada awal-awalnya justru aku merasa aku mentally very stable. Oke. In a sense bahwa this happen. Karena aku mikirnya 2012 dalam 2 bulan udah pernah, udah tahu harus ngapain. Dalam 2 bulan aku bisa hidup kembali normal. Aku waktu itu bisa sekolah dengan normal lagi, bisa bounce back hampir 100% lah. Jadi pada saat itu ya udah ini kejadian, apa yang bisa gue lakukan, apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu untuk membantu gitu. Email dokter waktu itu yang di Singapura. Pada saat itu kan pandemi nggak bisa kesana. Email tanya
rekomendasi gimana dan segala macamnya, next stepnya lalala, terus ya bilang ke kantor, izin ke kantor segala macam, lebih kayak apa ya, very tenang, benar-benar tenang. Ya mungkin yang lebih panik tuh orang tua aku, tapi aku yang kayak oke, apa yang perlu dilakuin gini dan segala macam, yang merasa kayak ya udah yuk jalanin aja gitu. In a sense bahkan aku merasa all the internal work that I have done dari 2019 sampai pada saat itu udah mempersiapkan aku untuk melewati hal itu. Jadi pas awal-awalnya aku merasa tenang aja. Baru setelah kayak 2 bulan, setelah 2 bulan itu atau gimana? Ya mulai jalan kayak 2 mingguan, mulai 1 bulan, progresnya kok tidak seperti yang dulu. Iya, beda banget. Dan di situ mulai justru baru mentalnya down gitu. In a sense bahwa banyak sekali ketidakpastian dalam recovery ini gitu. Karena sepertiga case TM itu bisa recover sampai 100%, sepertiga itu partially recover, sepertiga itu tidak recover sama sekali. Dan tidak ada yang bisa menjamin kamu bisa yang sampai mana. Aduh. Itu balik jadi, lagi sama itu yang badan berat. Sendiri berarti. Betul. Bukan obat-obatan. Betul. Jadi hanya 2 minggu pertama berusaha untuk meredakan semua inflamasi yang ada di tulang punggung belakang. Setelah itu recovery gak ada yang bisa jamin. Iya. Yang pokoknya yang pengobatan bisa lakukan hanya meredakan inflamasi tersebut, kayak apinya dimatiin. Setelah itu badan kamu harus berusaha sendiri gitu kan. Ya. Kalau memang ya kan berarti ini udah jalannya lah gitu kan. Ini terjadi dalam hidup aku. Terus ya bukain hati aku lah sama keluarga juga untuk kayak melalui ini gitu. Karena memang semakin lama dijalanin makin gak gampang, makin berat karena ketidakpastian itu semakin besar. Pertama kali bisa keluar pergi sama teman gitu. Pergi tuh nggak buat ke dokter gitu, tapi pergi buat kayak on the purpose of having fun. Dengan ketakutan kamu kalau misalnya abis itu membiarkan kamu untuk melimitasi hidup kamu, sama aja bohong dong. Udah bagus lo sekarang bisa hidup. Sebuah perjuangan banget untuk ke pantai, merasakan jalan di pasir, bisa main ombak, supaya berusaha untuk gak jatuh. Tapi sesuatu yang kayak benar-benar surreal banget gitu. Karena aku pikir ini gak possible lagi dalam hidup aku.